Ketika seorang pria tampan misterius mencari pujaan hati yang hilang karena perbuatannya di masa lalu. Namun si pria justru bertemu dengan seorang gadis yang kurang beruntung dalam hal asmara, sebab pasangannya selalu sial setelah berpacaran dengannya. Sing diperlihatkan bagaimana kisah cinta Baekhyun yang selalu berakhir tragis. Hal itu dimulai saat usianya 9 tahun, di mana setelah resmi berpacaran dengan seorang bocil, tak lama kemudian bocil itu pun jatuh yang membuat jari tangannya patah. Lalu di umur 17 tahun, Baekhyun kembali memulai kisah asmaranya, hingga si pria justru tersambar petir saat akan turun hujan. Flashback 3 tahun yang lalu, di mana Baekhyun ditemani seorang teman mencoba untuk mendatangi seorang dukun, hingga ia pun diberitahu jika kesialan Baekhyun yang dialami saat ini berhubungan dengan kesalahannya di kehidupan masa lalu yang telah melakukan sebuah dosa besar. Baekhyun juga diberitahu jika dirinya akan mendapatkan satu-satunya pria yang ditakdirkan untuknya, dengan syarat Baekhyun harus melakukan sebuah ritual dengan mendatangi sebuah puncak gunung sebanyak 1000 kali. Awalnya Baekhyun tak pernah mempercayai ucapan si dukun, namun melihat kecelakaan yang terjadi tepat di hadapannya membuat Baekhyun pun mengikuti apa yang disuruh oleh dukun. Singkat cerita, setelah melakukan ritualnya naik ke puncak gunung untuk kesekian ratus kalinya, Baekhyun yang pulang tak sengaja berpapasan dengan Sang-hyuk, si peri cinta yang mempunyai paras tampan. Hal itu pun membuat Baekhyun seketika terpesona padanya. Namun, entah apa tujuan Sang-hyuk untuk datang ke puncak itu masih menjadi tanda tanya. Namun ketika akan pulang, Sang-hyuk dibuat kesal sebab ada salah satu mobil yang menghalangi mobil miliknya. Ia pun mencari si pemilik mobil itu ke dalam sebuah kedai. Namun di sana, Sang-hyuk justru dihampiri oleh Baekhyun yang terlihat oleng setelah ia terlalu banyak minum soju. Baekhyun pingsan tepat di hadapan Sang-hyuk. Sang-hyuk yang tak tahu apapun justru disuruh membantu gadis itu oleh si wanita pemilik kedai. Sebab sebelum pingsan, Baekhyun mengatakan kata sayang kepada Sang-hyuk yang membuat si wanita pemilik kedai menganggap jika Sang-hyuk adalah pacar Baekhyun. Sang-hyuk pun terpaksa membantu Baekhyun hingga menggendongnya ke dalam mobil. 이봐요, 집이 어디예요? Sang-hyuk yang bingung harus membawa Baekhyun kemana, akhirnya menitipkan gadis itu di kantor polisi. Di lain sisi, di gunung yang tadi Sang-hyuk datangi, terlihat seorang wanita yang sedang mencari anjing peliharaannya, hingga dirinya dibuat terkejut karena anjing itu tengah menggali tanah karena menemukan jasad orang yang telah lama hilang. Kejadian itu pun membuat kepolisian melakukan penyelidikan. Sementara itu, pemilik restoran Bilik Cinta memberikan sebuah tiket pameran kepada Sang-hyuk. Namun Sang-hyuk saat itu mendapatkan panggilan dari petugas polisi kenalannya mengenai penemuan jasad yang ditemukan belum lama ini. Sang-hyuk pun bergegas menghampiri polisi yang menelponnya, sebab ternyata wanita yang diketahui bernama Jung-ah begitu dekat dengan Sang-hyuk hingga pernah menjalin hubungan cinta. Diceritakan sebelum Jung-ah hilang tanpa jejak, ia sebenarnya telah membuat janji dengan Sang-hyuk untuk bertemu pada malam hari di saat salju pertama kali turun. Sang-hyuk yang mengetahui jika Jung-ah telah tiada terlihat begitu terpukul. Hingga saat akan pulang, di tengah rasa kesal yang sedang Sang-hyuk rasakan, ia justru melihat orang yang mencoba membuang anjing peliharaannya. Hal itu membuat Sang-hyuk begitu marah, sebab ia baru saja merasakan kesedihan yang teramat dalam karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sang-hyuk pun mengejar orang yang membuang anjing peliharaannya itu dan menembakkan peluru cinta untuk mengubah kebencian pemilik anjing menjadi kasih sayang. Seketika si pemilik anjing itu pun menyesali perbuatannya dan kini berbalik menyayangi anjingnya sepenuh hati. Di lain sisi, Baekhyun terlihat kembali datang ke kedai minuman. Tujuannya untuk bertanya kepada si wanita pemilik siapakah orang yang telah menitipkannya di kantor polisi. Namun wanita itu mengaku tak begitu mengingatnya. Ia hanya menjawab jika seseorang yang membawa Baekhyun adalah seorang pria tampan tinggi semampai. Ia menyuruh Baekhyun untuk minum bersama pengunjung lain yang bernama Ansu yang terlihat sama-sama sendirian. Singkat cerita, Baekhyun dan Ansu terlihat langsung akrab dan sama-sama bertukar cerita mengenai kehidupan masing-masing. Hingga saat mereka akan pulang, salju turun dengan derasnya yang membuat Baekhyun menggunakan payung bermotif bunga yang sedari tadi ia bawa. Setelah Baekhyun pergi, tanpa diduga, ada seorang pria misterius yang memperhatikan Ansu dari kejauhan. Keesokan harinya, Baekhyun yang sedang bekerja terlihat diberikan sebuah tiket pameran sama seperti Sang-hyuk. Baekhyun pun akhirnya datang ke pameran itu, yang mana di sana terlihat jika Sang-hyuk sudah lebih dulu datang. Saat Sang-hyuk sedang mengamati sebuah lukisan, ia dihampiri oleh bocil yang bertanya seperti apakah wujud peri cinta itu. Sang-hyuk yang merupakan peri cinta sejati dengan antusias mencoba menjawab pertanyaan itu. Namun saat akan bicara, tiba-tiba Baekhyun langsung nimbrung dan mendahuluinya. Ia berkata dengan nada umpatan dan menyebut tak percaya adanya peri cinta, sebab peri cinta tak pernah menembakkan panah asmaranya untuk dirinya dan malah membuatnya kian menderita. 아님 내가 이토록 외로울 수가 없지. Seketika Sang-hyuk terkejut atas apa yang diucapkan Baekhyun dan merasa terhina. Namun setelah mengamati Sang-hyuk dari jarak dekat, Baekhyun akhirnya sadar jika pria itu yang telah meninggalkan dirinya di kantor polisi. Baekhyun yang memiliki sifat agresif tanpa pikir panjang langsung meluapkan amarahnya kepada Sang-hyuk. Sang-hyuk pun membela diri sebab di malam itu Baekhyun tak memberitahu alamat tempat tinggalnya. Baekhyun yang mendengar alasan itu pun langsung pergi begitu saja setelah ia mengucapkan terima kasih. 고마워요.
Sang-hyuk rupanya masih kepikiran atas ucapan Baekhyun mengenai peri cinta. Diam-diam ia memandangi gadis itu, hingga Sang-hyuk menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Baekhyun, sebab gadis itu berbeda dari orang lain karena ia tidak memiliki garis takdir. Yang mana hal itu baru pertama kali dilihat oleh Sang-hyuk setelah ia tinggal lama di dunia manusia. Di lain sisi, pihak kepolisian menemukan sebuah kasus penculikan yang ternyata korbannya adalah wanita yang sebelumnya minum bersama Baekhyun. 차량을 세워뒀던 공영 주차장으로 향하던 도중 Pihak polisi pun menyelidiki dari rekaman CCTV hingga bertanya pada pemilik kedai di sana. Kepolisian masih belum menemukan bukti yang kuat untuk mengungkap siapakah yang telah menculik Ensu. Namun ternyata ada saksi mata yang mana saat Ensu pergi, pemilik kedai dan juga seorang pria tua melihat jika ada seseorang yang mengikuti Ensu. Namun pihak kepolisian justru menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Sang-hyuk yang sedang menodongkan senjata pada pengemudi mobil yang sedang melintas. Tak lama kemudian, salah satu polisi mendapatkan cukup bukti yang kuat yang mengarah pada seorang manajer perusahaan, hingga pihak polisi pun menjadikan pria itu sebagai tersangka sementara. 당신을 혼수시 살해 혐의로 체포합니다. Para saksi pun mengatakan jika orang yang mereka lihat sangatlah mirip dengan si manajer. Di lain sisi, Baekhyun yang akan pulang dari pameran lukisan peri cinta diikuti oleh Sang-hyuk, yang mana sebenarnya ia ingin memastikan jika apakah benar Baekhyun tidak memiliki garis takdir cinta. Di tengah perjalanannya, Baekhyun pun ditelepon oleh klinik rumah sakit hewan untuk segera mengoperasi anjing yang tengah sekarat. Singkat cerita, operasi itu pun selesai hingga Baekhyun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, kepolisian melanjutkan penyelidikan karena tersangka sebelumnya akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Mereka pun mencoba menyelidiki Sang-hyuk yang pernah terekam oleh kamera CCTV, di mana sebelumnya pihak kepolisian pun melihat bukti pembayaran yang dipakai oleh Sang-hyuk dan menghampiri pemilik restoran bilik cinta. Saat itu, Sung Jun tak percaya bahwa Sang-hyuk adalah tersangka penculikan, sebab dirinya sangat mengetahui pribadi Sang-hyuk. Bahkan pemilik mobil yang ditodongkan senjata oleh Sang-hyuk justru meminta polisi untuk segera menemukan keberadaan Sang-hyuk, karena ia akan berterima kasih karena telah menemukan anjing peliharaannya. 개 찾아줬어요. 엘리자베스. Berpindah pada polisi yang sedang melakukan pencarian di pegunungan. Saat itu, seorang polisi bernama Jae-hee mendapat laporan jika anjing yang sebelumnya dioperasi oleh Baekhyun ternyata adalah milik perwira polisi yang telah meninggal. Hingga pada akhirnya, polisi itu pun mendatangi klinik Baekhyun untuk menanyakan keberadaan si anjing. Setibanya di klinik, Jae-hee justru terpesona dengan kecantikan Baekhyun. Sementara di waktu yang bersamaan, Sang-hyuk juga sedang membawa Dongchil ke klinik Baekhyun karena ia tak nafsu makan. Di mana tatapan Baekhyun saat itu seolah terkejut sekaligus bahagia sebab ia bisa kembali bertemu dengan Sang-hyuk. Namun saat itu, Sang-hyuk yang sedang menunggu antrian justru bertatapan dengan Jae-hee yang seketika mengingatkan Sang-hyuk pada masa lalunya, di mana Jae-hee di masa lalu adalah seorang pangeran. Tak lama kemudian, Jae-hee menghampiri Baekhyun dan berkata jika dirinya akan mengadopsi anjing yang telah Baekhyun selamatkan. 제가 데려갈게요. 입양 절차가 어떻게 되죠? Di lain tempat, si wanita pemilik kedai terlihat dihampiri oleh pria misterius yang merupakan seorang psikopat. Tak lama kemudian, pihak polisi yang sedang berada di dekat area itu pun dibuat terkejut sebab kedai itu sudah hangus dan bahkan pemiliknya menjadi korban. Seorang pria tua yang sebelumnya dijadikan saksi mata pun terlihat tak bernyawa. Seketika, kejadian itu pun membuat pertanyaan besar bagi pihak kepolisian, apakah yang sedang terjadi? Kembali pada Baekhyun yang akan segera pulang dari klinik. Saat Baekhyun akan menemui seorang teman untuk janjian makan malam, dirinya justru dihampiri oleh orang misterius yang mencoba untuk melukainya. Beruntungnya, tiba-tiba saja Sang-hyuk muncul dan berhasil menyelamatkan nyawa gadis itu. Baekhyun yang saking bahagianya refleks memeluk hingga mengecup pipi Sang-hyuk. Menyadari tindakannya yang terlalu agresif dalam menyampaikan terima kasih, Baekhyun meminta maaf sembari bertanya mengapa Sang-hyuk bisa berada di area ini. Sang-hyuk pun berpura-pura jika dirinya tak sengaja lewat karena ia akan pergi ke sebuah restoran. Mendengar hal tersebut, Baekhyun justru semakin kegirangan karena menganggap jika Sang-hyuk akan pergi ke restoran yang sama dengannya dan itu adalah sebuah takdir. Sang-hyuk yang tak mau salah paham lantas menjawab jika dirinya akan pergi ke restoran yang berbeda, yang mana hal itu membuat Baekhyun semakin penasaran. Ia pun menantang Sang-hyuk dengan berkata jika Sang-hyuk adalah takdirnya, maka Sang-hyuk akan pergi ke restoran tempat ia akan kunjungi. Sang-hyuk pun kebingungan karena dirinya ingin masuk ke restoran yang berbeda agar Baekhyun tak menganggap jika pertemuan ini adalah sebuah takdir. 원조입니다, 원조! 원조로 오세요! Pada akhirnya, Sang-hyuk pun masuk ke salah satu restoran, yang mana restoran itu bukanlah restoran yang dituju oleh Baekhyun. Meskipun begitu, Baekhyun sangat bersyukur dan berkata jika dirinya sangat bahagia karena orang yang telah menolongnya adalah Sang-hyuk. Sementara itu, Jae-hee bersama rekannya di kantor polisi sedang mengamati rekaman CCTV. Mereka ingin mencari tahu siapakah wanita yang menggunakan payung bermotif bunga, karena ia merupakan saksi terakhir yang harus Jae-hee temukan. Ternyata setelah ia mengamati rekaman CCTV, Jae-hee pun menyadari jika saksi terakhir yang ia kira turun dari bis membawa payung, ternyata pada saat ia turun dari bis, si saksi tidak menggunakan payungnya.
kembali pada Sang Hyuk, di mana dirinya kini justru kepikiran dengan tingkah agresif Baekhyun. Sementara itu, Baekhyun sendiri begitu bahagia karena merasa jika Sang Hyuk merupakan jodoh yang ia tunggu setelah melakukan ritual naik gunung ke 900 kali. Keesokan harinya, Baekhyun kembali menaiki gunung. Ia pun mengucapkan jika dirinya menerima dengan bahagia jika Sang Hyuk adalah jodohnya, karena pria itu merupakan tipe ideal baginya. Namun karena merasa jika nantinya sang dewa gunung yang ia puja akan keliru, Baekhyun pun berinisiatif akan memperlihatkan foto Sang Hyuk pada ritual selanjutnya. Saat turun gunung, Baekhyun yang belum mengetahui mengenai kejadian buruk yang menimpa wanita pemilik kedai dibuat terkejut bukan main setelah mengetahui kedai yang biasa ia datangi kini telah terbakar. Ia pun semakin syok saat mengetahui jika pemilik kedai juga turut menjadi korban. Jae-hee yang sedang bekerja juga melihat keberadaan Baekhyun, namun karena masih sibuk, ia mengurungkan niatannya untuk menyapa. Setelahnya, Jae-hee mendapatkan laporan hasil otopsi mengenai kematian si ibu pemilik kedai, yang ternyata kematiannya itu memang tak lazim. Jae-hee pun bersama bawahannya kini semakin gencar untuk mencari saksi terakhir, yang padahal saksi itu adalah Baekhyun. Baekhyun sendiri kini sedang berpikir bagaimanakah caranya agar ia kembali bertemu dengan Sang Hyuk. 사진이 없어, 사진이. Hingga Baekhyun pun memiliki sebuah ide dengan beralasan jika anjing Dongchil dalam keadaan sakit obesitas. Sang Hyuk yang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Baekhyun awalnya percaya dengan ucapan wanita itu. Hingga pada akhirnya ia menyadari jika semua itu adalah modus Baekhyun yang ingin kembali bertemu dengannya. Sang Hyuk seketika langsung menutup panggilan dari Baekhyun. Namun entah mengapa, pada akhirnya ia tetap membawa anjing Dongchil ke klinik milik Baekhyun. Di sana, Sang Hyuk kembali bertemu dengan Jae-hee dan terlihat sinis sebab Jae-hee sepertinya memiliki ketertarikan kepada Baekhyun. Di mana saat itu, Sang Hyuk begitu cemburu saat melihat Jae-hee dan Baekhyun sangat dekat. 볼꼴 못 볼꼴 다 보내드리 얘네들이다. Hingga ketika tiba gilirannya, Sang Hyuk terlihat jual mahal, namun hal itu justru membuat Baekhyun semakin tertarik. Tiba-tiba, sebuah keromantisan pun terjadi ketika Baekhyun melihat luka di dahi Sang Hyuk dan dengan penuh perhatian, ia mengobati luka Sang Hyuk karena merasa jika luka tersebut disebabkan oleh orang yang mencoba menyerangnya tempo hari. Tanpa malu-malu, Baekhyun mengajak Sang Hyuk untuk makan malam bersama, yang mana ajakan itu justru langsung diterima oleh Sang Hyuk. 저기, Singkat cerita, malam pun tiba. Baekhyun berdandan secantik mungkin untuk bertemu dengan pujaan hati. Terlihat ia sudah tiba di tempat yang diminta Sang Hyuk, yang tak lain adalah restoran bilik cinta. Baekhyun semakin berbunga-bunga ketika seorang pelayan di sana menyebut jika restoran bilik cinta telah banyak membuat para pelanggannya berjodoh. Akan tetapi, saat melihat daftar harga menu, Baekhyun sangat terkejut karena harganya yang sangat mahal. Terlebih sebelumnya, ia telah berjanji akan mentraktir Sang Hyuk. Pada akhirnya, Baekhyun dibuat kecewa sebab ternyata tujuan Sang Hyuk mau makan malam bersamanya karena Sang Hyuk ingin menjodohkan Baekhyun dengan salah seorang pelanggannya yang masih jomblo. Saat itu juga, Baekhyun langsung meninggalkan Sang Hyuk begitu saja. Ia merasa jika Sang Hyuk sangat tak peka dengan perasaannya. 나 돈 많아요. Hingga saat keduanya akan tertidur di rumah masing-masing, baik Sang Hyuk maupun Baekhyun sama-sama terlihat gelisah. Karena Sang Hyuk merasa jika ia merasa terhina sebagai seorang peri cinta, sementara Baekhyun merasa diabaikan padahal ia sudah sangat totalitas. Baekhyun yang bersikeras jika Sang Hyuk adalah takdirnya, terlihat kembali ke gunung untuk melakukan ritual. Ia melakukan ritual untuk yang ke-996 kali. Sementara itu, Sang Hyuk juga terlihat sedang menghadiri upacara kematian Jung-ah, wanita yang pernah mengisi relung hatinya di masa lalu. Sang Hyuk menganggap jika kematian Jung-ah disebabkan olehnya yang telah melanggar peraturan dewa karena memiliki keinginan untuk mencintai seorang manusia. Sang Hyuk terlihat merenung di atas gunung dan tak lama kemudian ketika ia berjalan pulang, dirinya justru bertemu dengan Baekhyun yang terlihat begitu antusias karena bisa bertemu dengan pria yang ia sukai. Baekhyun menceritakan alasan dirinya jika ia selalu datang ke atas gunung untuk menghilangkan kutukan seperti apa yang diucapkan oleh dukun. Mendengar hal tersebut, Sang Hyuk sangat terkejut karena ia tak menyangka jika Baekhyun memiliki sebuah kutukan. Baekhyun lalu mengeluarkan ponsel miliknya dengan tujuan memotret Sang Hyuk agar diperlihatkan pada dewa gunung. Entah mengapa Sang Hyuk malah menurut saja ketika Baekhyun memotretnya. 자, 웃어봐요. Namun ketika ia menyadari jika tindakannya itu salah, Sang Hyuk meminta pada Baekhyun untuk menghapus fotonya, yang membuat Baekhyun justru mempermainkan pria itu hingga sebuah kejadian tak sengaja pun terjadi. Sang Hyuk justru mencium bibir Baekhyun hingga keduanya salah tingkah. Adegan sedikit romantis pun kembali terulang saat Baekhyun akan terjatuh namun justru dipeluk oleh Sang Hyuk. 좀 지나갑시다. Sementara itu, terlihat Jae-hee sedang berada di bekas kedai yang terbakar dengan tujuan menemukan saksi terakhir. Tanpa Jae-hee sadari, rupanya Baekhyun dan juga Sang Hyuk sedang berada di sekitarnya. Terlihat jika Sang Hyuk dan Baekhyun berada di parkiran menunggu montir karena mobilnya sedang mengalami mogok. Di mana saat itu, Baekhyun terlihat curi-curi pandang kepada Sang Hyuk. Saat montir yang mereka tunggu datang, ternyata pria itu tak lain adalah seseorang yang mencoba mencelakai Baekhyun tempo hari. Sebab pria itu memiliki tanda luka di bagian tangannya. Ternyata orang yang menyuruh si montir adalah dokter hewan yang memiliki klinik di seberang klinik milik Baekhyun. 돈 며칠 막 바닥을 찍으니까.
Alasan si wanita melakukannya karena sejak dibukanya klinik Baekhyun, kliniknya menjadi sepi. Sang Hyuk sebenarnya ingin melaporkan perbuatan itu kepada polisi, namun Baekhyun yang melihat niatan baik dari pemilik klinik bersedia memaafkannya. 겁만 주려고 했대잖아요. Setelahnya, Sang Hyuk menyuruh Baekhyun untuk memberitahu kejadian ini pada keluarganya. Namun Baekhyun berkata jika dirinya tak pernah mengetahui di manakah ibu dan ayahnya, sebab sedari kecil ia hidup dan dirawat di sebuah panti asuhan. Tak lama kemudian, bawahannya pun melapor jika ada wanita yang memiliki payung bermotif bunga yang belum mereka datangi. Dengan tergesa-gesa, Jae dan bawahannya pun langsung menghampiri alamat yang dimaksud yang berada di sebuah apartemen. Singkat cerita, Jae bertemu dengan wanita yang disinyalir memiliki payung bermotif bunga. Dan ternyata, rumah wanita itu sangat berdekatan dengan rumah Baekhyun yang juga memiliki payung motif bunga. Jae akhirnya memberikan pertanyaan pada si wanita. Dan dengan sedikit kecewa, ia masih belum bisa menemukan saksi mata terakhir. Di satu sisi, Baekhyun yang baru saja turun ke jalanan terlihat terkejut sebab dirinya dihampiri oleh Sang Hyuk yang langsung mendekatinya dengan tatapan tajam. Pria itu berkata jika akan menjodohkan Baekhyun dengan pria yang baik hati. 내일 슈퍼맨 씨가 남자 붙여줄게요. Sang Hyuk juga bertanya tentang kriteria pria yang sedang dicari oleh Baekhyun. Baekhyun yang terlanjur marah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Sang Hyuk. Tanpa menyerah, Sang Hyuk terus berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai pecinta hingga ia kembali menemui Baekhyun di kliniknya. Baekhyun pada akhirnya mengatakan jika kriteria pria yang ia cari adalah pria yang tak akan terluka jika berada di dekatnya. 절대 안 다칠 사람. Baekhyun pun dibuat penasaran mengapa Sang Hyuk begitu bersikeras ingin membantu dirinya. Sang Hyuk beralasan jika ia tak ingin melihat Baekhyun kesepian dan berharap agar gadis itu bahagia meskipun hanya sebentar. Di lain sisi di kantor polisi, terlihat bawahan Jae dimarahi sebab ia kehilangan jejak pelaku hingga mengharuskannya dihipnotis. Saat sedang di terapi itulah, ia teringat masa lalu pada kehidupan di masa kerajaan yang mana ia terus digoda oleh seorang dayang istana. 마님이 절 보고 웃고 있어요. Seorang teman pun bertanya, apakah mereka semua percaya bahwa ada kehidupan di masa lalu yang pernah mereka alami? Sementara Jae mendatangi lembaga kepolisian nasional untuk memeriksa ke ruangan hipnotis. Salah satu petugas di sana menyebut jika sebelumnya bawahan Jae yang sedang dihipnotis justru menceritakan kehidupan di masa lalunya yang membuat semua orang yang ada di ruangan itu pun merasa kebingungan. Kembali pada Sang Hyuk yang berada di restoran bilik cinta. Bersama pemilik restoran, ia terlihat sedang memilih foto-foto pria untuk dijadikan takdir bagi Baekhyun. Sung Joon yang merasa heran melihat Sang Hyuk melakukan hal itu lantas memberikan saran jika Sang Hyuk hanya perlu melihat garis takdir Baekhyun saja. Setelahnya, Sung Joon dengan rasa penasaran menghampiri Dongpal untuk menanyakan siapakah cinta pertama Sang Hyuk hingga mengharuskan dirinya membakar sayapnya sendiri dan bahkan harus tinggal di kehidupan manusia selama 500 tahun lamanya. 날개까지 태우고 지상에서 500년을 보내게 된 건지. Namun Dongpal sendiri tak tahu seperti apakah cinta pertama Sang Hyuk. Terlihat jika Jae mengalami mimpi yang sama seperti sebelumnya hingga membuat bawahannya pun terkejut saat keduanya sedang berkendara. Ternyata keduanya akan menghampiri kembali si wanita saksi di apartemennya. Namun naas, saat itu wanita yang dimaksud telah tewas. Scene berpindah pada Sang Hyuk dan teman-temannya yang sedang makan bersama di rumahnya. Mereka pun mendengar berita di televisi jika polisi telah menginvestigasi kasus wanita hilang yang tak lain adalah Ansu. Namun menurut kepolisian, ini bukanlah kasus penculikan biasa, sebab para saksi yang terlibat dalam kasus tersebut kini telah meninggal setelah polisi melakukan investigasi. 아닐 수 있다는 가능성을 열어두고 수사력을 더하고 있습니다. Mendengar hal itu, Sang Hyuk mencurigai sesuatu hingga ia yakin bahwa kasus yang baru saja ia dengar ada kaitannya dengan kasus hilangnya Jung Ah, wanita yang dulu begitu dekat dengan dirinya. Sang Hyuk lalu mencari petunjuk agar bisa membuktikan jika kasus ini ada kaitannya dengan wanita di masa lalunya. Saat di perjalanan, Sang Hyuk menelpon detektif yang menangani kasus Ansu untuk menanyakan alamat keluarga korban. 인왕산 주차장에서 실종된 40대 여성. 집 주소 좀 알려줘. Saat tiba di alamat yang dituju, Sang Hyuk hanya bertemu dengan kakak Ansu. Namun, ia tak sengaja menyinggung perasaan kakak Ansu dengan menyebut jika sepertinya Ansu telah melakukan dosa besar dalam kehidupannya. Seketika kakek korban marah dan mengusir Sang Hyuk. 헛소리 그만하고 썩 꺼져요. Sementara itu di kepolisian, terlihat jika Dae-sik bertemu dengan Jae untuk menanyakan sebuah buku berwarna merah. Namun, Jae mengatakan jika dirinya tak tahu apa-apa mengenai buku yang dimaksud. Tak lama kemudian Jae dihampiri bawahannya bahwa ada pria yang ingin memberitahu kasus yang sekarang Jae tangani. Dan pria itu tak lain adalah Sang Hyuk. Singkat cerita, Sang Hyuk terlihat memberikan bukti yang berkaitan dengan kasus Jung Ah di waktu lalu. 동숭동 37세 장미옥 씨. Sang Hyuk juga memberikan foto-foto korban setelah kejadian hilangnya Jung Ah. Terlebih jika pelaku menghabisi para korbannya tepat di saat salju turun pertama kali. Namun ada salah satu petunjuk yang cukup kuat dan bahkan pelaku seakan ingin memberitahukannya kepada pihak polisi sebagai peringatan dengan cara meninggalkan buku berwarna merah. Sang Hyuk pun menjelaskan jika buku berwarna merah itu dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan wanita pada dinasti Joseon. Mendengar hal tersebut, terlihat jika Jae sedikit heran sebab apa yang dikatakan Sang Hyuk mengenai buku merah sama seperti apa yang dikatakan oleh Dae-sik. Namun masih tersisa dosa yang belum dieksekusi oleh pelaku hingga Sang Hyuk menyuruh Jae untuk tak lagi mencari saksi. 마치 하나의 예고처럼.
Sementara itu, Baekhyun terlihat bersiap-siap untuk pergi ke puncak gunung dan akan melakukan ritualnya. Namun saat itu, ia teringat payung bermotif bunga dan ternyata payung tersebut bukanlah miliknya, namun milik si pekerja yang pernah ia pinjam. Baekhyun melakukan ritual dan kini hanya tinggal tersisa 1 hari lagi. Ia pun berharap jika dirinya berjodoh dengan Sang-hyun, sang pujaan hati. 이제 마지막 한 번 남았어. Sementara itu, Jae-hee terlihat cukup aneh dan terheran kepada Sang-hyuk sebab kejadian meninggalnya Jung-ah di masa lalu terjadi pada tahun 93, sementara Sang-hyuk lahir di tahun setelahnya. Hal itu pun membuat Jae-hee menganggap jika Sang-hyuk selama ini mengarang cerita tentang berbagai alibinya mengenai kematian Jung-ah. Jae-hee pun kemudian pergi meninggalkan Sang-hyuk dan terlihat dari mimik wajah Sang-hyuk jika dirinya sangat kecewa hingga ia memutuskan untuk pergi ke puncak gunung. Di sana, ia begitu menyesal telah bertemu dengan Jung-ah sebab dirinya menganggap jika wanita itu meninggal akibat kesalahannya yang terlalu ikut campur dalam urusan manusia. 그때 내가 널 외면했더라면 Sementara Baekhyun terlihat sedikit bahagia, ia pun mencoba pergi ke sebuah kedai untuk merayakan ritualnya yang kini tinggal 1 kali lagi. Namun saat itu, ia kelupaan jika foto Sang-hyuk tertinggal di puncak gunung. Ia pun memutuskan kembali ke gunung untuk mengambil fotonya, namun di luar dugaan, Baekhyun melihat Sang-hyuk tengah berada di sana yang membuat ia merasa jika doanya mulai terkabul. 희보는 씨가 어떻게 이 벼랑에 Setelahnya, Sang-hyuk pun mengantar Baekhyun pulang. Namun di sana, Baekhyun akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Saat itu, Baekhyun menyatakan cintanya pada Sang-hyuk sebab ia mengingat ucapan Sang-hyuk tempo lalu yang menyebut jika Baekhyun berhak bahagia, meskipun hanya sesaat. Ia pun berharap Sang-hyuk kini mencari takdir cintanya. Akan tetapi tak diduga, jawaban Sang-hyuk membuat hati Baekhyun kian teriris. Sang-hyuk mengaku jika selama ini ia hanya mengasihaninya tanpa bermaksud lebih. Sang-hyuk rupanya sengaja berbohong dan beralasan bahwa ia tak tega melihat Baekhyun yang hidup yatim piatu, sehingga berniat menjodohkannya dengan pria yang pantas. 불쌍한 사람입니다. Namun sebenarnya Sang-hyuk menghindari wanita itu karena ia tak mau kembali mengalami rasa sakit akibat kehilangan orang yang ia cintai. Keesokan harinya, Baekhyun yang terlihat seakan tak mengenal kata menyerah kembali bersiap-siap untuk pergi ke puncak gunung. Ia ingin menuntaskan ritual dan segera bertemu dengan pria yang ditakdirkan untuknya. Baekhyun berkata pada Dora bahwa Sang-hyuk terlihat membohongi perasaannya sendiri sebab Baekhyun tahu apa isi hati Sang-hyuk yang sebenarnya dilihat dari tatapan matanya. Saat di perjalanan, terlihat jika Baekhyun kini tengah diikuti oleh pria misterius, namun ia tak menyadarinya karena Baekhyun terlalu sibuk melihat foto Sang-hyuk yang berharap akan menjadi takdirnya. Sementara itu di lain tempat, Jae-hee sedang berada di klinik Baekhyun untuk menjemput anjing yang akan ia adopsi. Karena cuaca sangat buruk, Jae-hee ditawari sebuah payung hingga membuatnya sangat terkejut karena payung itu bermotif bunga. Jae-hee pun bertanya kepada salah satu pekerja di sana tentang kejadian waktu lalu dan pada akhirnya ia tahu jika payung tersebut sempat dipakai oleh Baekhyun yang membuat Jae-hee sangat panik dan bergegas mencari keberadaan Baekhyun. Ia juga menyuruh bawahannya untuk mencari manajer Kim yang sebelumnya pernah dijadikan tersangka. Setibanya di tempat bekerja manajer Kim, bawahan Jae-hee pun diberitahu oleh salah satu pekerja di sana jika manajer Kim sedang mengambil cuti. Mendengar laporan bawahannya, saat itu juga Jae-hee semakin bersemangat untuk mencari keberadaan Baekhyun. Sementara Sang-hyuk kini sedang merasa menyesal dengan perkataannya tempo hari. Ia pun datang ke klinik Baekhyun untuk meminta maaf. Akan tetapi ia diberitahu jika gadis itu saat ini sedang libur karena sebuah alasan. Sebelum pergi dari klinik, Sang-hyuk sempat mendengar percakapan pekerja klinik yang menyebut jika Baekhyun adalah orang yang selama ini dicari polisi karena ia dijadikan saksi terakhir. 야, 그렇다니까요. 그때 이 우산을 썼다고? Mendengar ucapan itu, Sang-hyuk langsung menyusul pergi ke pegunungan, tempat yang sering Baekhyun datangi jika ia sedang libur. Sementara Baekhyun yang terlihat sedang melakukan ritual, baru menyadari jika ada orang yang sedang mengikutinya. Hal itu pun membuatnya panik hingga ia nyaris terjatuh ke dalam jurang. Tak lama kemudian, Sang-hyuk tiba di puncak gunung, namun bukannya bertemu dengan Baekhyun, ia malah bertemu dengan Dewa Samsin yang terlihat marah padanya, sebab Sang-hyuk tak pernah mendengarkan nasihatnya dan mencampuri urusan manusia. Sang-hyuk yang masih cemas atas keadaan Baekhyun tanpa bisa mengontrol emosi, justru menyerang Dewa Samsin. Perkelahian itu pun membuat sayap yang ia miliki hancur, dan bahkan sekujur tubuh Sang-hyuk penuh dengan luka cakaran. Setelah kejadian itu, Sang-hyuk yang terlihat dipenuhi luka mendatangi kantor polisi untuk melaporkan keberadaan Baekhyun yang kini menghilang. Di luar dugaan, Baekhyun tiba-tiba ada di hadapannya bersama Jae-hee yang membuat Sang-hyuk merasa sangat lega. Baekhyun yang melihat luka di sekujur tubuh Sang-hyuk langsung mengobati luka itu dan menjelaskan jika Jae-hee telah membawanya untuk ditanyai tentang kesaksiannya. Jae-hee pun membawanya ke kantor polisi, akan tetapi tak lama kemudian, Dae-sik keluar dari ruangannya, yang ternyata Dae-sik adalah kepala polisi di tempat itu. Ia pun terlihat sangat menghormati Sang-hyuk. 이거 왜 그래요? Singkat cerita, Sang-hyuk kini sedang membicarakan kasus yang sedang ditangani oleh Dae-sik. Namun Dae-sik berkata jika kasus yang sekarang diselidiki adalah kejahatan biasa, yakni seorang pria beristri yang berselingkuh dengan wanita bersuami, yang tak lain adalah Ansu dan manajer Kim. Setelahnya, Sang-hyuk pergi bersama Baekhyun untuk mengobati lukanya. Sang-hyuk menyuruh Baekhyun untuk menolak kesaksiannya kepada polisi. Namun gadis itu tak mau membohongi polisi sebab dirinya percaya jika Ansu yang hilang masih hidup sampai saat ini.
그 나머지 1%에 목숨 거는 여자잖아요. Setibanya di rumah, Baekhyun dan temannya membahas tentang ucapan dukun yang pernah menyebut jika Baekhyun akan bertemu dengan sosok pria yang menjadi takdir cintanya begitu ritual yang dilakukannya benar-benar selesai. Dora menyangka jika takdir Baekhyun adalah Jae-hee, sebab pria itulah yang bertemu dengan Baekhyun saat ritualnya berakhir. 진짜 나타나는 운명의 남자! Suatu hari Sang-hyuk dan teman-temannya bergegas ke klinik karena Dong-chil mengalami alergi terhadap coklat. Pada akhirnya, Dong-chil pun berhasil dirawat oleh Baekhyun hingga selamat. Namun, dengan rasa penasarannya, Baekhyun pun bertanya kepada Sang-hyuk tentang kedua temannya itu, yang mana Sang-hyuk terlihat kebingungan dan menyebut jika keduanya adalah kakaknya. Ternyata Dong-chil yang sedang dirawat justru berubah wujud menjadi manusia. Dong-chil yang masih dalam keadaan linglung langsung pergi ke lobi klinik. Saat itu, Sang-hyuk dan teman-temannya pun terlihat sangat terkejut sebab Dong-chil keluar dalam wujudnya yang asli. 몸에 힘. Di lain sisi, Jae-hee yang berada di ruangannya sedang mengingat ucapan Sang-hyuk tempo hari, yang mana Sang-hyuk memberitahukan petunjuk yang berkaitan dengan kasus hilangnya Ansu. Hingga pada akhirnya, Jae-hee pun pergi ke rumah sang korban. Di sana ia menemukan sebuah buku berwarna merah dan memberikannya kepada Dae-sik. Menyadari hal tersebut, Dae-sik pun memberikan sebuah fakta jika di masa lalu, tepatnya saat kejadian hilangnya Jung-ah, polisi yang tengah mencari petunjuk berhasil menemukan seragam Jung-ah di dalam sungai. Akan tetapi setelahnya, para saksi yang mengetahui hal itu pun meninggal dunia satu persatu. Bahkan kepala polisi pun tak kuat menahan kecaman hingga membuatnya pundir. 담당 수사과장이 목숨을 끊으면서 Kasus itu pun belum sempat terpecahkan. Namun 1 tahun berlalu, ada seorang polisi yang membuka kasus itu kembali, yang ternyata adalah Sang-hyuk yang di masa lalu ia berprofesi sebagai polisi. Sang-hyuk saat itu terus mencari petunjuk yang cukup kuat, dan ternyata sebelum menculik korbannya, si pelaku memberikan buku berwarna merah sesuai dengan dosa yang dilakukan para korban. Di mana kala itu, ternyata si pelaku sempat salah sasaran hingga mengakibatkan Jung-ah menghilang. Ternyata saat itu, Jung-ah menggunakan pakaian yang sama dengan targetnya. 노트에 적힌 도굴자는 철도. Si pelaku yang akan mencoba menghabisi korban yang asli justru keburu diketahui oleh seorang polisi yang tak lain adalah Sang-hyuk, hingga terjadi adegan kejar-kejaran yang membuat si pelaku tertabrak mobil. Namun sayang, setibanya di TKP, Dae-sik hanya melihat mobil bekas kecelakaan, hingga sampai saat ini pun menjadi pertanyaan besar bagi dirinya, sebab si pelaku dan polisi menghilang dari TKP. Kembali ke masa kini, Sang-hyuk terlihat begitu khawatir dan mencoba Baekhyun yang dinyatakan sebagai saksi terakhir. Makanan apapun yang gadis itu makan harus ia uji. 오케이, 드셔도 됩니다. Saat mereka pulang, di perjalanan Baekhyun terlihat digendong oleh Sang-hyuk karena ia mabuk berat. Keesokan harinya, Jae-hee menyuruh Baekhyun untuk datang ke lembaga polisi nasional karena ia akan melakukan sesi hipnotis untuk mengungkap kejadian hilangnya Ansu. Pada akhirnya, Baekhyun pun dihipnotis. Saat itu ia diperintah untuk kembali mengingat kejadian awal terjadinya penculikan, di mana saat itu Baekhyun yang tengah menunggu bis melihat jika Ansu diikuti oleh seseorang pria misterius dan bahkan melihatnya tengah dibekap. Pada akhirnya, Baekhyun pun kembali sadar. Ia pun juga sempat mengetahui jika ada wanita lain yang melihat kejadian penculikan Ansu. Scene berpindah pada Sang-hyuk yang mengantarkan Baekhyun pulang, di mana Sang-hyuk memberikan shawl yang dipakainya kepada gadis itu dan menyuruh agar Baekhyun tak keluar rumah saat salju turun. 그냥 집에 꽁꽁 숨어 있어요. Sementara Jae-hee pun bergegas untuk menemui si wanita yang disebutkan oleh Baekhyun. Akan tetapi, wanita itu terlihat tak mau bersaksi. Di malam harinya, terlihat Sang-hyuk sedang mencurigai seseorang, di mana ia pun sedang melakukan pengintaian. Hingga pada akhirnya, keduanya pun bertemu dan terjadi kejar-kejaran di sebuah gang yang cukup gelap. Dalam aksinya itu, Sang-hyuk kehilangan jejak, sebab ia bersinggungan dengan bawahan Jae-hee yang tiba-tiba muncul dari arah lain. Saat hendak membeli minuman di minimarket, Baekhyun yang akan pulang melihat ada pria misterius yang sedang berdiri tak jauh darinya. Ia pun mencurigai pria tersebut sedang menguntit seorang wanita berjaket oranye. Tak lama kemudian, Baekhyun mendengar jeritan yang membuatnya semakin penasaran dan mencari sumber suara. Terlihat seekor anjing yang terluka dan Baekhyun pun membawanya ke klinik untuk diobati. Tak lama kemudian, Sang-hyuk begitu panik setibanya ia di klinik. Ia berteriak-teriak memanggil nama Baekhyun dan pada akhirnya Baekhyun pun menghampirinya. Sang-hyuk sedikit emosi lantaran gadis itu telah melanggar larangan Sang-hyuk untuk tidak keluar rumah. 아니 무슨 이런 야밤에 막걸리를 마셔요. Singkat cerita, Sang-hyuk mengantarkan Baekhyun dan Dora ke rumahnya. Di sana, Sang-hyuk kemudian diajak oleh Dora untuk mampir dan minum bersama. Dora pun menyuruh Sang-hyuk untuk menginap agar bisa lebih menjaga Baekhyun. Sang-hyuk ditanya oleh Dora tentang kelanjutan hubungan dirinya bersama Baekhyun. Ia pun langsung menjawab jika sama sekali tak menyukai Baekhyun. Dora yang mendengar jawaban itu pun merasa terheran, sebab ia melihat tangan Sang-hyuk yang masih gemetaran meskipun Sang-hyuk terus menolaknya. 좋다뇨? 누가? Tak lama kemudian Sang-hyuk ditelepon oleh Donggu. Mereka merasa kesal sebab beberapa hari ini peri cinta hanya makan seadanya karena Sang-hyuk tidak memasak. Ia pun segera menyuruh Sang-hyuk pulang dan menyiapkan hidangan. Sang-hyuk yang berada di rumah Baekhyun tak bisa melakukannya sebab saat ini salju sedang turun begitu deras. Dora
Dora pun bertanya tentang kedua saudara Sang-hyuk yang pernah bertemu sebelumnya di klinik Baekhyun. Ia bahkan meminta Sang-hyuk untuk mendekatkannya dengan seorang kakak yang paling tua, yang tak lain adalah Donggu. Donggu kini diberikan makanan oleh Song-jun, pemilik restoran Bilik Cinta. Ia juga bertanya tentang kabar Sang-hyuk yang tidak terlihat. 근데 상혁 도련님은요? Dongpal mengajak Sung-jun untuk berbicara. Terlebih Sung-jun pun dibuat penasaran dengan kedekatan antara Sang-hyuk dengan Baekhyun yang pernah ia jumpai di restoran Bilik Cinta. Dongpal memberitahu Sung-jun jika keduanya tidak memiliki hubungan spesial, sebab selama ini Sang-hyuk hanya mencoba untuk melindungi Baekhyun karena gadis itu adalah saksi terakhir kasus yang sedang diinvestigasi polisi. Sang-hyuk yang akan beranjak tidur tiba-tiba dihampiri oleh Baekhyun yang memberikan baju miliknya untuk Sang-hyuk gunakan karena saat itu pakaiannya sangat basah. Sang-hyuk yang masih mengkhawatirkan Baekhyun juga bertanya tentang kesaksiannya mengenai kasus penyelidikan. Baekhyun berkata jika proses itu masih berlanjut sebab menurutnya dirinya harus berani bersaksi demi korban yang hilang. 사라진 피해자를 위해서 대신 말해줘야죠. Di lain sisi, terlihat jika teman-teman Sang-hyuk sedang memperhatikan perubahan anak panah yang hampir seutuhnya menjadi emas. Peri cinta harus melakukan tugasnya agar membuat benda itu menjadi emas seluruhnya, yang juga bisa mengembalikan mereka menjadi peri cinta sejati dan meninggalkan kehidupan manusia. Namun kini hanya tersisa tugas Sang-hyuk sebagai peri cinta yang belum terpenuhi untuk merubah anak panah itu. Dongpal dan kedua temannya pun dibuat kepikiran, terlebih Sang-hyuk akan melakukan tugasnya yang terakhir kepada Baekhyun untuk memberikan takdir cintanya. Kembali lagi pada Sang-hyuk yang tak bisa tidur, hingga tak lama kemudian ia melihat sobekan kalender yang tertulis angka 1000 dan mempercayai jika Baekhyun benar-benar melakukan ritual untuk membuang kutukan buruk. Sementara itu, terlihat Baekhyun sedang bermimpi, di mana ia melihat dukun dan diberitahu bahwa jangan pernah melepaskan uluran tangan pria yang menjadi takdir cintanya, sebab jika Baekhyun melepaskan pria yang menjadi takdirnya itu, maka kematian akan merenggutnya. 내민 그 손을 절대 놓지 말거라. Keesokan harinya, terlihat jika Baekhyun sedang menyiapkan sarapan untuk sang pujaan hati. Ia berencana untuk membangunkan Sang-hyuk. Saat akan berpamitan, Sang-hyuk menyuruh Baekhyun untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu hal yang buruk. Di lain sisi, Jae-hee sedang mengamati apa yang dikatakan oleh Sang-hyuk kepada dirinya mengenai kasus yang terus berkesinambungan. Tiba-tiba ia diberitahu jika kasus penculikan kini terulang kembali. Jae-hee pun pergi untuk mendatangi rumah korban yang hilang untuk mencari petunjuk, termasuk sebuah buku berwarna merah. Namun sayang, Jae-hee bersama bawahannya tidak menemukan petunjuk itu. Di malam harinya, salah satu bawahan Jae-hee menghampiri Dora yang sedang berada di minimarket. Ia menyuruh Dora untuk datang ke kantor polisi bersama Baekhyun untuk menanyakan hal lebih detail lagi tentang kasus hilangnya wanita yang baru-baru ini terjadi. Sebab ternyata Dora sempat rekam CCTV saat ia berada di minimarket sewaktu kejadian berlangsung. Sementara itu, bawahan Jae-hee yang lain juga sedang melihat rekaman CCTV hingga ia menyadari jika ada orang misterius yang sama dengan rekaman di beberapa tempat. Ia pun melaporkannya kepada Jae-hee. Namun ternyata, Baekhyun juga tengah ditanyai beberapa pertanyaan oleh Jae-hee. Baekhyun justru teringat kembali tentang kehidupan masa lalunya, dan mengingat jika dirinya pernah diselamatkan oleh seorang pria yang sangat mirip dengan Jae-hee saat berada di puncak gunung. 놓지 말거라. Tak lama kemudian, Jae-hee menghampiri mereka dan memberitahu jika orang misterius yang terekam di berbagai CCTV adalah orang yang sama, dan orang tersebut selalu memperhatikan Baekhyun. Pada akhirnya, Baekhyun pun kembali dibawa ke Lembaga Kepolisian Nasional untuk diterapi hipnosis dan mengingat kembali wajah pelakunya. Setibanya di rumah, Baekhyun memberikan sebuah shawl baru yang ia buat sendiri untuk menggantikan shawl milik Sang-hyuk. Sang-hyuk yang memiliki perasaan campur aduk hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun, hingga membuat Baekhyun akhirnya pamit dari hadapannya. Namun di waktu yang bersamaan, Sang-hyuk justru kembali mengingat mimpinya tentang ucapan Jung-ah. Sang-hyuk yang tak mau memiliki rasa penyesalan seperti sebelumnya, lantas segera mengejar Baekhyun dan langsung memeluknya dengan erat. Waktu pun berlalu, Sang-hyuk kini bertemu dengan Dae-sik. Ia menyebut jika pelaku penculikan adalah orang yang sama dengan kasus di masa lalu, sebab Baekhyun adalah barang buktinya. Namun Dae-sik terlihat kebingungan dan bertanya kepada Sang-hyuk apakah maksud perkataannya. Sang-hyuk pun menjelaskan jika si pelaku tak bisa menculik dan menghabisi Baekhyun, sebab dirinya terus berada di sisi gadis itu. Hingga pada akhirnya, scene pun diperlihatkan jika pelaku telah memajang foto Sang-hyuk di masa lalu yang masih menggunakan seragam polisi. Ia juga terlihat menghampiri si wanita berbaju oranye sembari membawa senjata untuk menghabisinya. Jae-hee bersama bawahannya kini sedang menjelaskan tentang wajah si pelaku kepada Dae-sik. Dalam sebuah rapat, ia juga memperkenalkan seseorang yang akan membantu penyelidikan kasus, yang ternyata orang itu adalah Sang-hyuk. Ia berkata jika wajah si pelaku bukan seperti ada yang di dalam sketsa, sebab dirinya mengaku jika ayahnya sendirilah yang menginvestigasi kasus itu di masa lalu. 이 얼굴은 아닐 겁니다. Sang-hyuk berkata jika pada saat ayahnya pergi, ia hanya meninggalkan buku tentang kasus yang sedang diselidikinya, dan Sang-hyuk berusaha meyakinkan Jae-hee tentang hal itu. Saat ini, si pelaku rupanya menggunakan riasan wajah untuk menutupi identitas yang sebenarnya. 사람의 피부가 아니었어요. Sementara Baekhyun juga curiga jika pria misterius menggunakan riasan wajah, sebab warna kulitnya terlihat sangat aneh.
Sang Hyuk yang sedang bersama Jae terus mengamati wajah si pria yang ada di hadapannya. Sang Hyuk pun kembali teringat jika kehidupan manusia tak akan berubah dari segi kepribadian dan wajahnya, meskipun kini ia sudah bereinkarnasi. Para bawahan Jae pun seakan tak percaya pada Sang Hyuk yang hanya mempelajari sebuah kasus dari sebuah buku catatan saja. Bahkan ia menyarankan pada Jae untuk menyelidiki Sang Hyuk terlebih dulu. 괜찮은데 그 삽질하라고. Saat itu, Sang Hyuk yang sedang berada di sekitaran rumah Baekhyun mulai berpikir ada kejanggalan pada si pelaku, sebab pelaku pernah berhenti melakukan aksinya selama 28 tahun lamanya. Dan kini, ia kembali muncul dan melakukan kejahatan yang serupa. Keesokan harinya, Sang Hyuk kembali mendatangi Jae dan menyuruh bawahannya untuk tidak mengawasi Baekhyun, sebab ada dirinya yang lebih bisa mengawasi dan menjaga gadis itu. Sang Hyuk yang saat ini sedang menjelaskan mengenai kasus yang terbilang aneh justru membuat bawahan Jae merasa terheran dengan tenggang waktu si pelaku yang selama 28 tahun baru memulai kembali kejahatannya. 28년 동안 가만히 있다가 왜 최근에 다시? Hingga membuat Jae dan Sang Hyuk mencoba menginvestigasi dari awal, di mana kini terlihat jika mereka mendatangi sebuah panti asuhan yang sebelumnya dikelola oleh korban. Namun di sana, seorang wanita yang mengelola panti asuhan justru berkata jika dirinya seperti tak asing melihat wajah Sang Hyuk. Baekhyun bertemu dengan Sang Hyuk di kantor polisi. Ia pun langsung mengajak pria itu berbicara empat mata. Namun tak lama kemudian, ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket kepada Jae yang tertulis jika paket tersebut dari seseorang bernama Go Jin-ho. 퀵인데요. 수고하세요. Ketika Jae membuka paket tersebut, ternyata itu adalah sebuah foto masa lalu Sang Hyuk saat masih menjadi seorang polisi. Hal itu pun membuat Jae merasa terkejut dan bertanya-tanya siapakah Sang Hyuk sebenarnya. Setibanya di rumah, Dongpal berkata jika mereka sangat membutuhkan satu peluru cinta milik Sang Hyuk agar anak panah yang sedang bermetamorfosis sepenuhnya menjadi emas. 네가 가진 거 그거 한 방이면 돼. Sementara Baekhyun yang masih menghabiskan waktu untuk minum bersama Dora mengaku jika kini Baekhyun berpacaran dengan Sang Hyuk. Hal itu dibuktikan karena semalam Sang Hyuk memeluknya dengan erat. Namun di malam itu, Baekhyun harus menelan pil kekecewaan lantaran Sang Hyuk tidak membaca pesannya. Kembali pada Baekhyun yang mana dirinya langsung mengatakan jika sebelumnya ia merasa pelukan Sang Hyuk waktu lalu bukanlah sebuah pelukan perpisahan. Namun Baekhyun justru mengartikannya sebagai pelukan sepasang kekasih. 와라, 꽉 힘껏 안으셨잖아요. Sang Hyuk yang seperti tak mau mengatakan perasaannya yang sejujurnya langsung mengelak dengan menjawab jika ia hanya ingin melindungi Baekhyun dari pengendara motor yang ngebut. Setelahnya Jae pun mengantar Baekhyun pulang. Setibanya di depan pintu rumahnya, Jae menyuruh gadis itu untuk menjauhi Sang Hyuk dan menyuruh Baekhyun berjanji agar tidak memberikan hatinya pada pria itu. 아직 마음 주지 마요. 일단 아껴둬요. Hingga beberapa hari kemudian, Baekhyun dan Sang Hyuk tak pernah ada komunikasi yang berarti karena sepertinya Sang Hyuk mulai cemburu dengan kedekatan Jae dan Baekhyun. Sementara Baekhyun yang sedang kesepian menghabiskannya dengan minum seorang diri. Ia terus mengingat kebersamaannya dengan Sang Hyuk. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh Jae yang mengajaknya untuk minum bersama. Baekhyun lalu mengingat kembali kehidupannya di masa lalunya yang pernah bertemu dengan seorang raja yang sangat mirip dengan Jae. Sang Hyuk dari kejauhan hanya bisa melihatnya. Ia seakan terlihat merencanakan sesuatu. Pada akhirnya, Baekhyun mendatangi rumah Sang Hyuk dalam keadaan terpengaruh minuman. Ia rupanya ingin memastikan hubungan keduanya, sekaligus bercerita jika ia pernah bermimpi jika di masa lalu Baekhyun pernah ditolong oleh seorang peri cinta. Ia bahkan nekat berbuat konyol dengan mencium bibir Sang Hyuk. 이게 바로 천사가 하는 Sementara itu Baekhyun yang penasaran dengan serpihan ingatannya yang tiba-tiba muncul, kemudian datang ke sebuah tempat hipnotis untuk mengingat hal apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebab saat dirinya bersentuhan dengan Sang Hyuk, ia justru mengingat kehidupan di masa lalunya yang bukan menjadi dirinya sendiri. Ketika sadar, Baekhyun langsung pergi ke suatu tempat yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Setelahnya, ia pun masih terbayang tentang kejadian dalam mimpinya dan terus menyusuri area tersebut dan berhenti di sebuah rumah. Pada akhirnya Jae meminta tolong lembaga forensik untuk mengetahui identitas Sang Hyuk yang sebenarnya. Ketika Jae dan Sang Hyuk berada di kantor polisi, tiba-tiba datang pasangan suami istri dan selingkuhannya yang terlihat babak belur, sebab si pria justru memilih selingkuhannya ketimbang istri sendiri. Melihat hal itu pun, Sang Hyuk berencana membuat pasangan itu kembali harmonis dengan menembakkan peluru cintanya pada si pria. Namun Jae yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Sang Hyuk, segera mengikutinya. Bertepatan pada saat Sang Hyuk akan menembakkan peluru cinta di atas sebuah gedung. Tiba-tiba, Sang Hyuk yang dipergoki oleh Jae lantas menanyakan siapakah Sang Hyuk sebenarnya. 정체가 뭐야? Sementara Sang Hyuk yang masih didesak oleh Jae untuk mengaku diberi sebuah foto dan juga hasil riset tentang dirinya. Namun Sang Hyuk dengan begitu tenang menghadapi situasi itu dan menantang Jae untuk menelusuri terlebih dahulu siapakah yang memberikan paket foto yang ia terima dan mempersilahkan Jae untuk memeriksa senjatanya. Jae yang masih meragukan Sang Hyuk lantas memeriksa peluru senjata tersebut. Namun di luar dugaan, ternyata itu adalah senjata mainan. Bahkan Jae yang penasaran melihat teropong yang terpasang yang ternyata mengarah pada pasangan yang sedang melakukan ciuman hingga menganggap Sang Hyuk sebagai pria mesum. 그게 아니라 뭐 하는 새끼야 이거 변태하냐?
Setelahnya, Jahi kembali ke kantor dan mendapatkan laporan dari bawahannya yang sedang memeriksa asal-usul paket yang sebelumnya Jahi terima. Sebab ternyata paket tersebut ditulis menggunakan alamat palsu dan kurir yang misterius. Terlihat suami dari Ansu datang menemui Jahi. Ia merasa pelaku yang menculik istrinya adalah manajer Kim dan menyuruh pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan. Namun Jahi sebagai polisi yang taat akan aturan tak bisa melakukan hal itu sebab manajer Kim tidak memiliki bukti yang kuat untuk bisa dijadikan tersangka. 죄송합니다. 최선을 다해 찾고 있습니다. Suami Ansu pun berkata jika dirinya akan menemui saksi terakhir yang tak lain adalah Baekrun, di mana kini Baekrun yang sedang berada di suatu tempat menyuruh bawahan Ji-hae untuk menjaganya dari dekat dan bertanya tentang kabar Sang-hyuk kepada pria itu. Bawahan Jae-hee pun menjawab jika Sang-hyuk kini sedang membantu pihak polisi untuk menginvestigasi kasus yang sedang mereka tangani. Berpindah pada Dora yang sedang berjalan seorang diri, ia mendapatkan panggilan untuk bekerja di tempat Akademi Perencanaan Pencari Jodoh. Saat itu, ia menggantikan seorang pembimbing yang sedang sakit. Terlihat jika ada beberapa murid yang salah satunya adalah Donggu. 저분들인가요? 그 불쌍한 영혼들? Keesokan harinya, Dora kini sudah menjadi pembimbing di kelas Akademi Percintaan, yang mana salah satu muridnya tak lain adalah Donggu si peri cinta. Donggu selama ini tak pernah merasakan artinya cinta selama 500 tahun lamanya. Kala itu, Dora yang melihat muridnya tak menarik di matanya, lantas mengajak tiga pria itu untuk membeli pakaian dan ke salon untuk merapikan rambut. Donggu yang melihat murid lain diperhatikan oleh Dora membuatnya sedikit cemburu hingga ia mencoba menghampirinya. Namun karena sebuah insiden, keduanya justru tak sengaja berciuman. Setelah kejadian itu, Donggu yang kini tiba di rumah terlihat aneh oleh Dongchil. Ia pun merasa terheran karena raut wajah Donggu yang terlihat berbeda. Ternyata Donggu masih syok sekaligus bahagia dengan kejadian yang baru saja ia alami. 처음이야. 500년간 지켜왔던 Sementara Donggu yang kini terobsesi pada pembimbingnya yang tak lain adalah Dora menolak kisah asmaranya berakhir begitu cepat. Seketika ia teringat pada anak panah yang hampir sepenuhnya menjadi emas yang akan membuat Donggu dan teman-temannya meninggalkan kehidupan manusia. Donggu pun merencanakan sesuatu dengan menembakkannya secara asal-asalan yang membuat panah asmara yang hampir sepenuhnya menjadi emas semakin lama berubah warna. Saat itu juga, Dongchil dan Dongpal merasa jika sayapnya kini bertambah berat, hingga keduanya pun langsung mencurigai jika Donggu sedang berbuat kesalahan. Keduanya pun langsung menyekap Donggu di kamarnya, sebab karena perbuatan Donggu, kini mereka harus lebih lama lagi hidup di dunia manusia. 오늘부터 방에서 한 발짝도 나오지 마. Sementara Sang-hyuk bersama Jae-hee kini kembali menyelidiki para korban dan membahas tentang 7 dosa bagi wanita. Dan kini hanya tertinggal 2 dosa yang belum ditemukan oleh korban, yakni tentang adanya penyakit dan faktor kecemburuan. Pada akhirnya diketahui jika Ansu adalah seorang perawat terapis hingga membuat Sang-hyuk bersama Ji-hae pergi ke tempat kerja Ansu. Mereka pun diberitahu oleh pekerja di sana jika manajer Kim seringkali datang ke tempat tersebut untuk melakukan perawatan. Ia bahkan selalu meminta ditangani oleh Ansu. Sementara kini, terlihat manajer Kim bersama pegawainya sedang bekerja. Tak lama setelahnya, pegawai manajer Kim sedang berada di apotik untuk membeli obat dirinya sendiri yang tak tahu apakah penyakitnya. Namun ketika akan keluar dari apotik, dirinya bertemu dengan manajer Kim. Kalimat yang diucapkan manajer Kim terlihat sangat mencurigakan. Sementara itu, Sang-hyuk bersama Jae-hee kini sedang berada di sebuah restoran. Saat itu Sang-hyuk bertanya tentang perasaan Jae-hee kepada Baekrun. Jae-hee pun menjawab bahwa dirinya sangat menyukai Baekrun dan berjanji akan selalu melindungi gadis itu sekuat tenaganya. 지켜줄 거야 내 특기살이어서. Mendengar jawaban Jae-hee, Sang-hyuk pun terlihat begitu lega meskipun ia sangat cemburu. Keesokan harinya, entah apa yang merasuki pikiran Baekrun, tiba-tiba ia merubah penampilannya untuk menarik perhatian Sang-hyuk, yang mana Baekrun menyuruh Sang-hyuk dan juga Jae-hee untuk mengikutinya ke sebuah tempat yang sebelumnya ia datangi. 여기서 무슨 일이 일어난 것 같아요. Baekrun saat itu berkata jika dirinya pernah melihat sebuah kejadian di dalam mimpinya, di mana si pelaku mengeksekusi korban di tempat tersebut. Jae-hee pun merasa aneh dan tak mempercayainya. Namun Sang-hyuk teringat jika tempat tersebut adalah tempat yang sering ia lewati dulu bersama Jung-ah. Tak lama mereka pun terus menyusuri area tersebut hingga tiba di depan rumah yang sebelumnya Baekrun lihat. Sang-hyuk pun berkata pada Jae-hee jika rumah itu adalah bekas rumah Jung-ah. 여기가 유정아 양이 살았던 집이에요. Saat mereka terus menyusuri daerah itu, tibalah di sebuah rumah kosong bekas tempat tinggal Sang-hyuk. Saat itu juga, Sang-hyuk dan Baekrun pun memutuskan untuk masuk ke rumah itu. Baekrun terlihat sangat terkesima dengan barang-barang yang ada di sana. Ia juga menemukan sebuah kertas origami yang membuat dirinya begitu senang, karena dirinya pun suka sekali membuatnya. Sementara Sang-hyuk terlihat sedang mengenang masa lalunya di tempat itu. Ia bahkan melihat jika Jung-ah sering sekali datang ke sana sembari membawa kertas origami. Sang-hyuk pun mulai dilema antara memilih membuka hatinya kembali atau menutup hatinya demi menjadi seorang peri. Jae-hee yang tak ikut masuk pun dihampiri oleh si wanita yang berada di seberang bekas rumah Sang-hyuk. Wanita itu justru berkata jika rumah tersebut dulunya ditempati oleh 3 orang pemuda, tepatnya 40 tahun silam. Bahkan ia menunjukkan foto pemilik rumah tersebut kepada Jae-hee yang tak lain adalah teman-teman Sang-hyuk. 셋 다 총각이에요.
확실해. Ia pun segera menghampiri Baekhyun untuk membawanya pergi dari hadapan Sang-hyuk dan menyuruh gadis itu untuk menjauhi Sang-hyuk yang terlihat mencurigakan. Namun Baekhyun yang tak tahu maksud dari ucapan Jae-hee justru mengajak Jae-hee berbincang dengannya. Sementara Sang-hyuk yang masih dilema memilih untuk menjadi peri seutuhnya. Ia pun mencoba menembakkan anak panah ke arah Baekhyun dan Jae-hee. Namun saat akan menembakkan panah asmaranya, Sang-hyuk tak fokus karena Baekhyun tiba-tiba bergerak yang berusaha untuk mengambil dedaunan yang gugur di hadapannya. Sementara Jae-hee yang tak bisa tidur terus melihat foto-foto Sang-hyuk dan mengingat ucapan Baekhyun pada dirinya siang tadi yang menyebut jika ia akan selalu mencintai Sang-hyuk apapun yang terjadi. Sang-hyuk pun terus memikirkan ucapan Baekhyun yang menyebut jika di masa lalu ia adalah seorang malaikat. Ia mengingat momen pertemuan pertama dirinya bersama Baekhyun. Sementara itu di lain sisi, si pelaku kini terlihat sedang memeriksa tas Ansu, di mana pelaku melihat sebuah kertas yang tertulis nomor HP milik Baekhyun. Ia pun mencoba untuk mengirimkan sebuah pesan padanya. Sementara Baekhyun yang baru saja membuka ponsel mendapatkan sebuah pesan yang tertulis dari Ansu yang saat itu juga mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Baekhyun yang terlihat kebingungan lantas memastikan terlebih dulu nomor tersebut kepada Jae-hee. 010-0263-772인가요? Jae-hee pun dibuat penasaran karena tiba-tiba Baekhyun menanyakan nomor Ansu. Namun Baekhyun tak mau mengatakan apa-apa sebab isi pesan tersebut menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun jika ingin Ansu masih hidup. Singkat cerita, Baekhyun langsung menuju ke tempat lokasi yang tertera di dalam pesan itu. Di kantor kepolisian, Jae-hee pun diberitahu oleh bawahannya yang berkata jika ponsel Ansu sempat aktif dan pihak polisi berhasil menyadapnya. 어젯밤 23시 15분 약 1분 동안 켜졌다 꺼졌어요. Saat itu mereka akhirnya tahu jika ponsel Ansu mengirimkan sebuah pesan kepada nomor Baekhyun yang berhasil melacak lokasi ponsel milik Ansu kini berada. Seketika Jae-hee pun curiga dan bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Sang-hyuk yang baru saja tiba di kantor polisi juga diberitahu oleh bawahan Jae-hee tentang penemuan itu. Sang-hyuk pun segera mengejar mereka dan singkat cerita, Baekhyun kini telah tiba di titik lokasi. Namun saat Baekhyun masuk ke tempat itu, dirinya langsung dihampiri oleh si pelaku yang juga menyerang dan melemparnya ke sebuah tong yang membuat kepala Baekhyun mengalami luka parah. Saat pelaku berniat menghabisi Baekhyun, tiba-tiba terdengar sirine polisi yang membuat pelaku akhirnya kabur. Setelah kejadian itu, terlihat kerumunan reporter yang ada di sana. Namun Sang-hyuk yang baru saja tiba di lokasi justru merasa terkejut ketika melihat seseorang yang telah ditutupi kain, yang ternyata itu adalah Ansu. Karena luka parah yang Baekhyun alami, ia pun harus menjalani operasi di rumah sakit. Sementara itu di kantor polisi, suami Ansu dan kakaknya sangat bersedih saat meratapi kepergian Ansu yang ditemukan mengenaskan. Berita ditemukan jasad Ansu rupanya telah diupload ke internet, yang mana saat itu manajer Kim juga sedang melihat berita ditemukannya wanita yang pernah menjadi simpanannya. Manajer Kim terlihat seperti mencurigakan dan bahkan saat ia pergi ke toilet, dirinya memperlihatkan bekas luka di lehernya yang sama persis dengan luka yang diterima si pelaku. Terlihat kembali pada kehidupan masa lalu Baekhyun yang terlihat akan menjalani hubungan dengan seorang pria. Namun kejadian itu tiba-tiba gagal karena saat akan melihat wajah si pria, Baekhyun dibangunkan oleh Sang-hyuk yang kini telah menyiapkan makanan spesial untuk dirinya. 짠! Padahal saat itu, Baekhyun sangat ingin melihat si pria malaikat yang menjadi takdir cintanya. Sang-hyuk pun sedikit kesal dengan menyebut mengapa Baekhyun ingin melihat pria si malaikat di masa lalunya. Sementara kini ada pria pengganti yang ada di depan matanya yang selalu berjuang demi Baekhyun. Mendengar ucapan Sang-hyuk, Baekhyun pun seketika tersenyum dan merasa jika Sang-hyuk kini sudah membuka hati untuknya. Kembali pada Baekhyun yang sedang mengingat kehidupan di masa lalunya, yang mana si anak kecil yang selalu berada di rumah Sang-hyuk ternyata adalah seorang dewa bernama Woo-jin. Woo-jin menyuruh Baekhyun di masa lalu alias Suhi untuk menangkap dedaunan yang ada di hadapannya dengan telunjuk saat musim gugur tiba. Jika hal itu ia lakukan, maka Suhi akan melihat pria yang menjadi takdir cintanya. Pada akhirnya diketahui, anak panah yang ditembakkan Sang-hyuk untuk menakdirkan Suhi gagal meleset karena Dewa Woo-jin telah menakdirkan Suhi bersama Sang-hyuk. Beberapa ratus tahun yang lalu, Sang-hyuk telah menjalani hukuman yang diberikan oleh Dewa Samsin karena mencampuri urusan manusia. Namun entah apa alasan pastinya, sebab hal tersebut bertentangan dengan Dewa Woo-jin. Sementara di masa lalu, Suhi yang telah selamat kini menjalin asmara dengan Pangeran Lee-sun, hingga terlihat ia sedang melaksanakan pernikahannya. Akan tetapi, Sang-hyuk tiba-tiba datang yang membuat Pangeran terkejut. Di luar dugaan, mereka semua telah dibidik oleh penembak panah yang entah dari mana datangnya. Sang-hyuk yang peka mencoba menyelamatkan Suhi dari serangan anak panah yang mengarah padanya, hingga membuat Sang-hyuk akhirnya meninggal. Singkat cerita, Suhi pun kini menjalani hidup dengan rasa bersalah karena kehilangan seseorang yang ia sayangi. Meskipun sebenarnya saat itu ia juga sudah menjalin asmara dengan Pangeran Lee Seo. Suatu ketika, Suhi dihampiri oleh Dewa Woo-jin dan memohon padanya untuk mempertemukannya kembali dengan Sang-hyuk. Sang dewa pun berkata jika Suhi harus meninggalkan dunia ini terlebih dulu untuk bisa bertemu dengan Sang-hyuk di kehidupan selanjutnya. Mendengar hal itu, Suhi mencoba untuk pundir di sebuah tebing gunung. Namun percakapan antara mereka didengar oleh bawahan Pangeran Lee-sun dan memberitahukannya pada sang pangeran. Lee-sun pun menghampiri Suhi sembari berkata jika Suhi tak mau memberikan hatinya, maka Suhi harus mati di tangannya. Pada akhirnya, Suhi pun memilih untuk menjatuhkan dirinya ke dalam jurang.
Kembali ke masa kini, Baekhyun pun terbangun dan seketika menyebut jika pria yang selama ini ia cari adalah Sang-hyuk. Karena ingatannya yang masih samar-samar, Baekhyun menceritakan jika dirinya berhasil melawan si pelaku yang membuat lehernya terluka. Pihak kepolisian kembali menyelidiki tempat ditemukannya jasad Ansu, hingga akhirnya ditemukan sebuah barang bukti berupa puntung rokok. Mereka pun membawanya ke pihak terkait untuk diselidiki. 대기 중인 검사가 많아요. 좀 걸릴 겁니다. Tak lama kemudian, Jae-hee ditelepon oleh seseorang yang melaporkan jika hasil laboratorium barang bukti si pelaku cocok dengan DNA seseorang. Sementara itu, pegawai manajer Kim terlihat sedang mengingat kejadian tempo hari yang mana ia diberikan sebuah buku berwarna merah bertuliskan penyakit oleh seorang misterius. Saat akan pulang bekerja, ia pun tak sengaja bertabrakan dengan manajer Kim hingga ponselnya terjatuh. Saat manajer Kim membantu memberikan ponselnya, ia pun seketika mengingat kembali kejadian kemarin yang sama persis dengan kejadian yang dilakukan oleh orang misterius. Dengan rasa sedikit ketakutan, ia pun segera pulang ke rumah. Namun di perjalanan, pegawai itu rupanya telah diikuti oleh manajer Kim. Di luar dugaan, kejadian itu pun dilihat oleh bawahan Jae-hee yang sedang bertugas mengawasi manajer Kim. Terlihat jika si pegawai kini telah diculik, hingga keesokan harinya pun pegawai tak masuk bekerja tanpa ada kabar. Berpindah pada tim kepolisian yang sedang menyelidiki rumah si pegawai yang menghilang tak kemana. Terlihat di sana ada buku berwarna merah yang bertuliskan penyakit. Si manajer Kim juga terlihat sedang pergi ke bandara untuk menghilangkan jejak. Namun tiba-tiba paspor yang dipegang manajer Kim diambil oleh Jae-hee. Ia pun membawa manajer Kim ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat itu, Jae-hee yang mendengar alibi manajer Kim sangat mencurigai pria itu. Terlebih ia melihat ke arah lehernya yang diduga kuat jika manajer Kim adalah pelaku yang selama ini mereka cari. Ditambah lagi, puntung rokok si pelaku yang sebelumnya diperiksa ternyata cocok dengan DNA manajer Kim. Pria itu pun kini ditetapkan sebagai tersangka. Kembali pada Baekhyun yang sedang mempersiapkan kepulangannya. Mendengar sebuah berita yang membahas jika pelaku penculikan telah ditangkap membuatnya sedikit lega. Di lain sisi, seseorang menunjukkan hasil hipnotis Baekhyun yang pernah dilakukan sebelumnya dan menemui Sang-hyuk. Ia mengatakan tentang adanya kejanggalan yang selalu Baekhyun ucapkan mengenai kehidupan di masa lalunya. Hal itu pun membuat Sang-hyuk bertanya-tanya tentang kejanggalan yang dimaksud. Yang mana petugas menjawab jika Baekhyun selalu mengucapkan tentang seorang siswi SMA yang dulu hilang di tahun 93 yang tak lain adalah Jung-ah. Ia pun memberikan hasil rekapannya kepada Sang-hyuk sebelum pergi meninggalkannya. Dan ketika Sang-hyuk mencoba untuk membacanya, ia pun kembali mengalami perubahan yang membuat tangan Sang-hyuk akan berubah wujud. Kejadian itu pun terlihat oleh Jae-hee secara tak sengaja. Sementara itu, Jae-hee masih mempertanyakan identitas Sang-hyuk dan juga ketiga temannya. Keesokan harinya, ia pun mengajak Sang-hyuk untuk minum bersama dengan tujuan agar Jae-hee mendapatkan sidik jari Sang-hyuk untuk dibawa ke lembaga forensik. Ketika di rumah, Sang-hyuk kembali membaca hasil rekapan hipnotis Baekhyun dan alangkah terkejutnya ia ketika membaca sebagian kata yang selalu diucapkan oleh gadis itu ketika dihipnotis. Sang-hyuk yang membacanya pun kembali mengingat jika tulisan tersebut sama seperti ucapan Jung-ah di masa lalu. Sang-hyuk juga menyadari jika anak panah yang diceritakan oleh Baekhyun adalah mengarah pada kehidupan dirinya di masa lalu. Sang-hyuk pun akhirnya menyadari jika Suhee dan Jung-ah kini telah hidup kembali pada tubuh Baekhyun. Sang-hyuk yang mencoba menemukan Baekhyun pun akhirnya tiba di rumahnya. Namun kala itu Dora memberitahu jika Baekhyun hendak pergi ke gunung untuk menuntaskan ritualnya yang ke-1000. Sebab pada saat sebelumnya Baekhyun batal melakukan ritual karena ia bertemu dengan Sang-hyuk. Di mana saat itu keduanya bertemu, yang mana Baekhyun berkata jika Sang-hyuk adalah takdirnya. 당신이었어. 천번. Sebelum Baekhyun pergi ke puncak gunung, ia dihampiri Jae-hee yang terlihat tergesa-gesa untuk memberitahukan semua yang ia tahu tentang Sang-hyuk jika Sang-hyuk bukanlah seorang manusia. 믿기 힘들겠지만 믿어야 돼요. Hal itu pun dibuktikan dengan foto lamanya dan hasil laboratorium dari lembaga forensik. Jae-hee berkata jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri yang mana saat itu tubuh Sang-hyuk mengurai sebagian. 찰나였지만 똑똑히 봤어요. 두 손이 투명하게 변하는 모습. Mendengar hal itu pun, Baekhyun sedikit percaya sebab saat di rumah sakit, ia juga melihatnya sendiri. Namun, hal itu tak terlalu dianggap serius. Bahkan Baekhyun pun mengatakan bahwa meskipun Sang-hyuk adalah hantu, ia akan tetap berada di sisi pria itu. Karena selama ini, Sang-hyuk terus melindunginya. Singkat cerita, Baekhyun pergi ke puncak gunung, akan tetapi ia terus diikuti oleh Jae-hee. Sayangnya, Jae-hee justru melihat momen kebersamaan Baekhyun bersama Sang-hyuk yang sedang memeluknya dengan erat. Hal itu pun membuatnya merasakan patah hati yang luar biasa. Tiba-tiba saja, Jae-hee juga mengalami sakit kepala hingga memperlihatkan sekilas masa lalunya sebagai Pangeran Lee-sun. Berpindah pada Sang-hyuk yang kini telah resmi menjadi kekasih Baekhyun. Terlihat ia mengantarkan gadis itu pulang. Baekhyun pun ingin memastikan kembali jika Sang-hyuk adalah manusia seutuhnya, sehingga ucapan Jae-hee tentang Sang-hyuk sebelumnya adalah kebohongan. 똑같 본 거죠. 서영사님도 뭐 Kepada teman-temannya pun Sang-hyuk berkata jika dirinya akan terus berada di samping Baekhyun sampai dirinya menghilang. Donggu yang mendengar percakapan teman-temannya merasa memiliki nasib yang sama dengan Sang-hyuk sebab dirinya kini telah jatuh hati pada Dora dan berusaha agar bisa lebih lama lagi hidup di dunia manusia. Sementara Jae-hee memanggil bawahannya untuk bercerita tentang masalah Sang-hyuk, di mana Jae-hee menyuruh bawahannya itu untuk terus mengawasi Sang-hyuk. 한 명 더 필요해.
Keesokan harinya, bawahan Jae-hee kini tiba di depan rumah Sang Hyuk dan melihat pria itu yang akan pergi dan terus mengikutinya. Setibanya Sang Hyuk di parkiran, ia pun dihampiri oleh background yang terlihat begitu anggun dan menawan. Saat di perjalanan, keduanya pun merasakan aura kebahagiaan. Sang Hyuk juga bertanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan panti asuhan. Seketika background mengajak Sang Hyuk untuk datang ke panti asuhan tempat dirinya dibesarkan. Sang Hyuk dan background yang tiba di panti asuhan banyak membantu hal di sana. Keduanya pun membantu mencuci pakaian anak-anak dan akhirnya bisa bermesraan tanpa ada keraguan. Setelahnya, Sang Hyuk membawa peralatan untuk disimpan kembali di tempatnya. Seketika ia tercengang karena melihat sebuah poster yang terbakar sebagian, yang mana poster tersebut tertulis 7 dosa bagi anak-anak, yang membuat Sang Hyuk mencurigai sesuatu. Scene pun berpindah kembali pada Sang Hyuk, yang mana terlihat jika Sang Hyuk membawa poster tersebut pada wanita si pemilik panti. Wanita itu berkata jika pemilik panti sebelumnya lah yang membuat poster tersebut, sebab pemilik panti dulunya sering melampiaskan amarah kepada anak-anak. 5分늦게 일어났다고 때리고. Mendengar hal itu, Sang Hyuk menyimpulkan bahwa pelaku dulunya juga tinggal di panti asuhan itu. Hal itu pun membuat Sang Hyuk segera menghampiri bawahan Jae-hee dan mengajaknya untuk bertemu dengan tersangka yang tak lain adalah manajer Kim. Setibanya di sana, Sang Hyuk pun langsung memastikan apakah benar manajer Kim yang telah menghabisi Eun-soo, sebab Sang Hyuk merasa jika manajer Kim bukanlah pelaku yang sebenarnya. 정말로 고은서 씨 죽였습니까? Sementara itu diperlihatkan seseorang misterius yang datang ke sebuah tempat adopsi hewan, di mana dirinya terlihat akan mengadopsi seekor anjing, namun entah siapa pria itu. Jae-hee pun dibuat semakin penasaran kepada Sang Hyuk yang kini terlihat masuk ke dalam rumah kosong bekas tempat tinggal Sang Hyuk dulu. Di sana ia melihat sebuah cincin putih dan Jae-hee juga terus menyusuri area tersebut, yang mana ia melihat 2 orang parubaya yang sedang membawa seekor anjing yang terlihat tidak begitu sehat. Pada akhirnya, Jae-hee pun berusaha membantu orang tua itu untuk datang ke klinik background. Sementara Sang Hyuk yang telah keluar dari kantor polisi kembali teringat jika pelaku memiliki badan yang cukup pendek, yang sangat berbeda dengan manajer Kim yang memiliki postur badan yang lumayan tinggi. Hal itu pun membuat Sang Hyuk menyimpulkan jika manajer Kim hanyalah suruhan si pelaku. Hal itu pun membuat Sang Hyuk bergegas untuk mencari background karena takut terjadi sesuatu, sebab si pelaku yang asli masih bebas berkeliaran. Background pun kini diantar pulang oleh Sang Hyuk. Sang Hyuk pun berkata, apakah background tak merindukan orang tuanya, sebab selama ini gadis itu tak pernah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Background menjawab jika dirinya tak akan pernah merindukan seseorang yang dulu pernah membuangnya. 날 버린 부모가 그리워서. Ketika di rumah, background pun terus memikirkan ucapan Jae-hee mengenai kepribadian Sang Hyuk, serta beberapa bukti lain. Terlebih ia juga melihat sendiri keanehan yang terjadi pada Sang Hyuk. Ketika bekerja, background kembali mengingat mimpinya semalam yang memperlihatkan Sang Hyuk dan juga Jung-ah di masa lalu. Sementara itu, tim kepolisian dan Jae-hee tengah membahas mengenai poster yang sebelumnya ditemukan oleh Sang Hyuk, yakni 7 dosa bagi anak-anak. Hingga ketika acara makan, bawahan Jae-hee pun berasumsi jika pelaku adalah orang yang dulu pernah tinggal di panti asuhan, dan berkata jika background juga pernah tinggal di panti itu, yang membuat Jae-hee semakin penasaran kepada si pelaku yang sebenarnya. Ia juga berkata pada bawahannya jika pernah mengalami hal aneh karena sering mengingat kembali kehidupan di masa lalunya. Bawahan Jae-hee pun memberi saran untuk datang ke tempat terapi hipnotis. 뭐 좀 봤어? 많이 봤어요. Jae-hee lalu menemui Dae-sik untuk membuka kembali kasus 7 dosa bagi wanita yang sebenarnya saat ini sudah ditutup. Akan tetapi Dae-sik tak mengizinkannya sebab manajer Kim yang dijadikan tersangka kasus itu kini sudah meringkuk di penjara. Jae-hee pun mengesampingkan kasus tersebut dan ia kini tiba di sebuah tempat terapi hipnotis. Ia menceritakan jika dirinya melihat kejadian aneh namun masih samar-samar, mana gejala tersebut menghantuinya ketika Jae-hee melihat background serta Sang Hyuk yang sedang berpelukan. Jae-hee pun akhirnya dihipnotis, di mana di bawah alam sadarnya, Jae-hee melihat seorang wanita yang begitu cantik yang tak lain adalah Soo-hee, hingga ia melihat sebuah cincin yang sebelumnya Jae-hee lihat di rumah bekas tempat tinggal Sang Hyuk. Sementara di lain sisi, Baekhyun diajak Sang Hyuk ke rumah bekas tempat tinggalnya. Saat itu Baekhyun melihat sebuah cincin yang sebelumnya Jae-hee lihat. Ia pun sekilas melihat kehidupan di masa lalunya. Hingga pandangan Baekhyun saat itu tertuju pada sebuah laci dan menemukan sebuah gambar wanita yang tak lain adalah Soo-hee. Betapa terkejutnya Baekhyun saat melihat lukisan kedua yang memperlihatkan gambar Sang Hyuk yang memiliki sepasang sayap. Sang Hyuk lalu menghampiri Baekhyun dan berkata jika sebenarnya gadis itu memiliki 2 kehidupan yang berbeda dalam dirinya, hingga ia menceritakan semuanya yang telah terjadi. 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. Singkat cerita, Baekhyun pun diajak ke depan rumah Jung-ah, yakni kehidupan masa lalunya, yang membuat Baekhyun seketika meneteskan air mata. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh ibu Jung-ah dan mengajak keduanya untuk makan malam bersama. Baekhyun lalu masuk ke kamar Jung-ah dan melihat kenangan masa lalunya yang sedang bersama seorang pria yang sangat dicintainya. Orang tua Jung-ah juga menceritakan mendiang putrinya yang begitu mereka sayangi dan sangat ia rindukan, membuat Baekhyun tak bisa membendung air matanya. 달 얘기를 자꾸 해서 그런 모양이네. Di lain sisi, Dongchil dan Dongpal menembakkan panah asmara untuk membuat anak panah yang hampir menjadi emas bisa sepenuhnya berubah warna. Tak lama kemudian, keduanya pun bermetamorfosis sehingga perlahan menghilang. Donggu yang sedang berada di restoran bersama Dora juga turut menghilang, hingga Dora pun dibuat panik. Sang Hyuk kini tiba di rumah Baekhyun, yang mana kala itu, gadis itu berterima kasih kepada Sang Hyuk karena dari 500 tahun yang lalu hingga saat ini, Sang Hyuk terus berada di dekatnya. 사랑해요.
Sementara itu di penjara, manajer Kim terlihat sakit dan meminta seorang polisi untuk mengambilkan obat untuknya. Tak lama kemudian, terlihat seseorang misterius menghampirinya dan menghabisinya saat itu juga. Kejadian itu pun membuat bawahan Jae-hee melakukan penyelidikan dan mencari sosok pelakunya. Hingga Jae-hee dan bawahannya pun bergegas ke kantor manajer Kim untuk mencari tahu buku merah tersebut. Sementara Jae-hee yang sudah berada di kantor manajer Kim segera mencari sebuah buku merah yang dilempar oleh pegawai sebelumnya. Alangkah terkejutnya ia ketika Jae-hee menemukan buku merah itu dan tak diduga jika tulisannya bukanlah buku penyakit melainkan kecemburuan. Di lain sisi, kini terlihat Sang Hyuk mengantarkan Baekhyun ke kliniknya. Saat Sang Hyuk sedang menunggu Baekhyun bekerja, ia membuka sebuah buku tentang kasus yang pernah diinvestigasinya. Ia pun melihat foto-foto korban hingga dirinya menemukan sebuah petunjuk dan berpamitan pada Baekhyun karena akan pergi sebentar. Hingga pada akhirnya Sang Hyuk menemukan sebuah alamat yang entah rumah siapa, namun terlihat Sang Hyuk begitu hati-hati untuk mendekati pintu rumah tersebut. Di lain sisi, Baekhyun dihampiri suami Eun-soo sembari menggendong anjing peliharaannya. Saat itu suami Eun-soo menjelaskan jika ia tak sengaja menjatuhkan anjingnya yang baru saja diadopsi. Ketika Baekhyun sedang memeriksanya, suami Eun-soo tiba-tiba mengucapkan kalimat yang terdengar menakutkan, membuat Baekhyun sangat terkejut karena suaranya sangat mirip dengan pelaku yang pernah menghabisi Jung-ah. Saat berkonsultasi, Baekhyun memancing suami Eun-soo. Ia berkata jika anjing tersebut memiliki luka dalam yang sangat parah, seperti bukan karena terjatuh melainkan dipukuli. Mendengar hal itu pun, suami Eun-soo langsung mengelak dengan alasan yang tidak masuk akal. 시끄럽다고 얘기들 하니까 말았는데. Hingga saat suami Eun-soo pergi, tak lama kemudian, Jae-hee menghampiri Baekhyun yang terlihat kepikiran dengan hewan peliharaan suami mendiang Eun-soo. Setelah kedatangan Sang Hyuk, Jae-hee pun memberitahunya jika ia sudah menemukan sebuah buku merah di meja kerja manajer Kim. Mendengar hal itu, Sang Hyuk merasa tak percaya sebab 7 dosa yang dibuat si pelaku hanya berlaku pada wanita. Jae-hee pun menegaskan jika manajer Kim bukanlah pelakunya, melainkan ia adalah korban terakhir si pelaku. Ia pun mengajak Sang Hyuk untuk segera menemukan dan menangkapnya. Keesokan harinya terlihat Sang Hyuk dan Jae-hee mendatangi alamat yang ditemukan oleh Sang Hyuk sebelumnya. Jae-hee pun tersadar jika alamat tersebut pernah ia lihat ketika menerima sebuah paket dari seorang kurir. Hingga pada akhirnya, Jae-hee pun langsung mendatangi Dae-sik untuk membuka kembali kasusnya. Pada akhirnya, Dae-sik pun memberikan perintah pada Jae-hee untuk menginvestigasi kasus itu kembali. 빨리 잡아, 무조건. Waktu pun berlalu, Sang Hyuk dan Jae-hee tak menemukan sedikit pun petunjuk pada daerah itu. Jae-hee yang masih belum bisa menemukan pelaku mencoba pasrah dengan keadaan. Namun Baekhyun terus memberikan semangat dan percaya jika Jae-hee bisa menyelesaikan kasus tersebut. 제가 사람 눈을 좀 보거든요. Ketika Sang Hyuk tiba di rumahnya, ia pun dipanggil oleh Dongchil, yang mana Dongchil mempertanyakan takdir Sang Hyuk yang selalu bertemu dengan Lee Sun yang saat ini menjadi Jae-hee. Sebab Dongchil tahu jika Pangeran Lee Sun telah menghabisi Suhi di masa lalu. Akan tetapi Sang Hyuk berkata jika Pangeran Lee Sun tidak menghabisi Suhi, melainkan Suhi melakukan bundir karena ada seseorang yang memberikan perintah padanya. Hal itu Suhi lakukan agar ia bisa bertemu lagi dengan Sang Hyuk di kehidupan selanjutnya. Mendengar hal itu pun, Dongchil dibuat penasaran kepada sosok yang memberitahu Suhi. Sang Hyuk menyebut jika sosok itu tak lain adalah seorang anak kecil yang membuat Dongchil semakin penasaran. Hingga pada akhirnya, Sang Hyuk dan Dongchil berpencar untuk mencari anak kecil itu yang tak lain adalah Dewa Wujin. Sang Hyuk pun bergegas menghampirinya, yang mana Dewa Wujin berkata jika dirinya lah yang memberitahu Suhi untuk melakukan hal senekat itu. Sebab Suhi telah berdoa 1000 kali demi mendapatkan kesempatan kedua untuk bertemu dengan Sang Hyuk. Sang Hyuk lalu menemui Dongpal dan bertanya tentang cara menolak melakukan metamorfosis. Dongpal sebenarnya enggan mengatakan rahasia itu sebab ia tak mau kehilangan Sang Hyuk. Akan tetapi Sang Hyuk memaksa Dongpal sebab ia juga tak mau berpisah dari Baekhyun. Mau tak mau, Dongpal pun menyebut sebuah rahasia besar, yang mana ketika Sang Hyuk melakukan metamorfosis, Sang Hyuk harus dipanah oleh peri cinta dengan menggunakan anak panah yang hampir menjadi emas. Namun hal itu memiliki resiko yang sangat tinggi, karena jika terjadi kesalahan, maka Sang Hyuk akan lenyap selama-lamanya. 심장과 날개의 심지, 그리고 고체 바깥 숨구멍. Berpindah pada Sang Hyuk yang sedang melakukan tugasnya sebagai peri cinta, tiba-tiba ia dihampiri oleh Dewa Samsin. Sang Hyuk pun menegaskan jika ia tak akan melakukan metamorfosis terakhirnya. Namun Dewa Samsin berkata jika Baekhyun tak lama lagi akan meninggalkan Sang Hyuk. Mendengar hal itu, Sang Hyuk pun bergegas untuk menemui Baekhyun. Sementara Baekhyun sedang melihat siaran televisi yang mengungkap kasus yang sedang ramai dibicarakan, yang mana pelaku ternyata pernah menghabisi semua saksi yang membuat dirinya harus melakukan sesuatu demi bisa menemukan keberadaan si pelaku. Keesokan harinya, Baekhyun kembali mendatangi lembaga kepolisian untuk melakukan hipnotis. Ia ingin lebih jelas lagi dalam mengetahui wajah si pelaku. Hingga saat dihipnotis itu pun, Baekhyun mengingat kehidupan Jung-ah yang ternyata sangat ceria. Dan saat Jung-ah sedang berjalan seorang diri di tengah guyuran salju, gadis itu pun dibekap dan dibawa ke sebuah hutan hingga akhirnya dihabisi. Baekhyun sempat melihat pelaku yang saat itu menggunakan penutup wajah. Baekhyun yang sebelumnya dihipnotis saat ini menemui Jae-hee untuk menyatakan kesaksiannya pada pria itu jika dirinya sempat mendengar suara si pelaku hingga baru-baru ini ia mendengar suara yang sama dengan pelaku yang tak lain adalah suami Eun-soo. 그때 범인의 목소리를 들었어요. Singkat cerita, ketika Jae-hee akan mengantar Baekhyun pulang, Jae-hee menyuruh gadis itu untuk menunggu di dalam mobilnya sebab ia mendapatkan telepon dari bawahannya yang memberitahu jika ia menemukan kediaman si pelaku yang mana pelakunya adalah benar mendiang Eun-soo.
Namun di luar dugaan, sebelumnya suami Ansu yang telah berada di kantor polisi sudah menyimpan sebuah peledak di dalam mobil Jae. Akan tetapi saat itu Sang Hyuk justru menghilang untuk melakukan metamorfosis terakhirnya. Dongchil dan Dongpal pun menembakkan arah panah ke arah Sang Hyuk yang membuat Sang Hyuk merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Sang Hyuk pun mencabut anak panah itu, hingga di waktu yang bersamaan, mobil yang ditumpangi oleh Baekhyun pun seketika meledak. Jae sangat terkejut saat melihat Baekhyun telah diselamatkan oleh Sang Hyuk yang kini memiliki sayap berwarna hitam. Bahkan pelaku yang masih ada di TKP dibuat tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sang Hyuk yang melihat pelaku kabur segera menitipkan Baekhyun kepada Jae dan mengejar si pelaku. Tim kepolisian pun memeriksa seluruh CCTV untuk menemukan keberadaan si pelaku. Hingga ketika pelaku tiba di sebuah bangunan kosong, dirinya pun merasa penasaran setelah melihat Baekhyun diselamatkan oleh Sang Hyuk yang memiliki sayap. Namun Sang Hyuk yang tak lama kemudian menyusulnya langsung menghajar si pelaku dan berhasil menyudutkannya. Si pelaku tak tinggal diam dan berusaha melawan Sang Hyuk hingga ia nekat menusukkan sebuah pisau ke arahnya. Rasa sakit itu pun tak bisa dirasakan oleh Sang Hyuk hingga ia berhasil menjatuhkan pelaku dari atas gedung. Tak lama kemudian, Baekhyun pun tiba di sana yang membuatnya sangat bersedih saat melihat pria yang ia sayangi terlihat kesakitan. Hingga pada akhirnya, Sang Hyuk pun menghilang perlahan yang membuat Baekhyun pun tak bisa membendung air matanya. Setelah kejadian itu, teman-teman Sang Hyuk pun menjadi peri seutuhnya dan menghilang dari kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, media pun akhirnya berhasil menguak kasus si pelaku, yang mana korban pertama ternyata adalah ibunya sendiri, dan korban kedua adalah orang yang telah merawatnya sewaktu di panti asuhan. Hingga hal itulah yang menjadi penyebab mengapa si pelaku semakin berbuat nekat melakukan pembunuhan, dan bahkan para saksi yang bersangkutan dalam kasus itu pun menjadi incarannya. 또 불특정 여성을 대상으로 범행의 범위를 넓혀갔는데 Terlihat Baekhyun kini berada di bekas rumah Sung Hyuk dulu untuk mengobati rasa rindunya. Ia pun mengingat kehidupannya saat sewaktu menjadi jungah. Sementara Jae pun tak mendapatkan kabar sama sekali dari Baekhyun hingga pada akhirnya ia bisa bertemu dengan gadis itu. Jae mengajak Baekhyun untuk berbicara, namun saat itu Baekhyun berkata jika dirinya baik-baik saja dan meminta Jae untuk tidak datang lagi. 힘들게 오지 마요. 이제 괜찮으니까. Mendengar hal tersebut, Jae pun berpamitan dan berjanji tak akan pernah berjumpa lagi bahkan di kehidupan selanjutnya. Ia berharap Baekhyun melupakan semua yang telah terjadi. 3 tahun kemudian, Baekhyun kembali melakukan ritual berdoa di puncak gunung. Ia berharap bisa menemukan sebuah keajaiban untuknya. Baekhyun juga masih menjalani hari-harinya sebagai dokter hewan. Perlahan, Baekhyun bisa melupakan sosok Sang Hyuk dari hatinya. 무슨 기적? Singkat cerita, ketika Baekhyun telah melakukan ritual ke-999 kali, ia pun begitu ceria saat berbincang dengan Dora. Hingga keesokan harinya, Baekhyun melakukan ritualnya yang terakhir. Di lain sisi, rumah Sang Hyuk dan ketiga temannya kini didatangi oleh pemilik restoran milik cinta yang tak lain adalah Sung Jun. Ia sering kali datang untuk sekedar membersihkan rumah tersebut dan merasa rindu pada para peri cinta. 오시느라 고생하셨습니다. Ketika Sung Jun sedang membersihkan ruangan, ia melihat sebuah kepompong kecil di dalam toples. Dan ketika Sung Jun meninggalkan rumah itu, kepompong itu pun berdetak dan bercahaya serta mengeluarkan sebuah benang. Berpindah pada Baekhyun yang telah menuntaskan ritualnya ke-1000. Hingga saat itu, ia dipanggil oleh seorang pria yang tak lain adalah Sang Hyuk. Melihat pria yang sangat ia cintai ada di hadapannya, membuat Baekhyun seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. 맞아요? Di mana Sang Hyuk menjelaskan jika saat ini ia bukanlah peri cinta, melainkan seorang manusia. Garis pada kepompong di dalam toples adalah benang takdir milik Sang Hyuk. Hingga pada akhirnya, Baekhyun juga memiliki garis takdir yang diberikan oleh Dewa Samsin. Saat ini, Dewa Samsin menakdirkan Sang Hyuk bersama Baekhyun. Waktu pun berlalu, keduanya telah menikah dan memiliki buah hati yang sangat menggemaskan. Mereka pun sesekali mendatangi restoran